Lah, boleh dimulai. Anggap aja aku Belum temennya. pakai. Anggap aja aku audiensnya maksudnya. Silakan. Yang whiteboard tadi saya belum pakai. Emang belum ada pennya? Belum saya. Kamu udah pesan apa memang lagi kendala uang atau apa? Waktu itu pesan, tapi kayak yang di akun yang murah gitu saja, yang apa? Yang palsu kayak gitu. Jadi saya batalkan. Terus, Mau cari yang istilahnya yang benar, apa? Kualitasnya bagus, harganya murah meriah gitu. itu batalinnya sejak kapan? Udah seminggu yang lalu, Zah. Terus kamu mau pesan lagi kapan? Minggu-minggu inilah. Ya, cepat lah ya. Soalnya biar prakteknya lebih cepat maksimal. Siap, Oke, Zah. silakan dimulai dengan doa, tapi udah langsung mulai ngajar. Jadi anggap aja aku audiens. Kalau aku nggak jawab pun dijawab aja sendiri dan direspon sendiri. Silahkan. Doa doa yang kita itu saja, mesti yang situ. Iya, doa kita. Dimulai dari mulai awal. Assalamualaikum teman-teman. A, 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 A. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah hangat. Jangan lihat bawah mulu, lihat kita dong. Alhamdulillah, semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Jangan dengan goyang-goyang mulu, harapan jangan goyang-goyang mulu. Badannya maju mundur, maju mundur. Terus. apa yang kita panjatkan kepada Allah nanti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita berdoa bersama-sama diikuti yang akan saya pimpin dan diikuti oleh teman-teman semuanya. Diikuti. Berarti Bismillahirrahmanirrahim. Nanti di Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nanti diikuti lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gitu. Nah, itu masih janggal Ustazah. Dipimpin. Kira-kira nih. Berdoa akan saya pimpin. Langsung aja. Nggak usah diikuti. Teman-teman boleh mengaminkan. Itu nggak apa-apa. Tapi jangan diikuti. Kalau diikuti nanti maknanya adalah Yogi baca terus diulang lagi sama audiensnya. Itu diikuti. Coba diulang Berarti kalimatnya. cukup. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan saya pimpin. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم ارزقنا فهم النبي
وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وفتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا اللهم ثبتنا على دينك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Oke, sekarang Alhamdulillah. sebentar, aku Ya, mau bilang Yogi untuk huruf sin di kata warasula itu masih warasu pakai sod terdengarnya. Jadi tolong diperbaiki. Begitupun catatan-catatan yang lain huruf-hurufnya diperhatikan lebih sadar lagi. Karena ini kan sudah mulai masuk kebiasaan berdoa ya dengan kalimat-kalimat ini. Pastikan kebiasaannya tuh benar. Tadi kebiasaannya yang tertangkap satu sod terdengar sangat jelas di warosul karena tebal sekali. Itu ya, siap, warosul. Ustazah. Oke, silahkan dilanjutkan. Alhamdulillah teman-teman, semoga yang kita panjatkan tadi dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada minggu lalu Baik, baik, baik. Nggak usah pakai baik. Langsung. teman-teman, pada minggu lalu kita sudah membahas materi idgham bila gunnah. Bila gunnah panjang. Teman-teman, pada minggu lalu kita sudah membahas materi idgham. Materi nggak tuh? Materi. Kok materi pakai hamus lagi? materi. Ulang. Teman-teman, pada minggu lalu kita sudah membahas materi tentang idgham bila gunnah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang idgham bi gunnah. Jangan terlalu lama, jangan terlalu lama. Mikir Zaza. Kalau kita ngomong Zaza, sejauh ini misal, sejauh ini teman-teman sudah pernah mendengar idgham bi gunnah selain dari idgham bila gunnah? Itu boleh nggak kalimat Zaza? Sejauh ini. Sejauh ini, nggak apa-apa. Sejauh ini teman-teman pernah, tapi nggak usah bilang selain idgham bila gunnah, langsung aja teman-teman sejauh ini pernah dengar istilah idgham bila gunnah, gitu aja. Kalau yang selain nggak usah, selain kan udah lewat.
Nah, Tapi itu kan ada kalau misalnya mau tetap digunakan idgham bila gunnah, bahasanya gini. Selain idgham bila gunnah, teman-teman pernah dengar juga nggak idgham bil gunnah? Gitu. bila gunahnya dulu disebut. Ya, karena kan tadi udah bilang pada pekan lalu kita sudah membahas idgham bila gunnah. Sekarang kita akan membahas materi yang lain, misalnya. Atau sampai di pekan lalu kita sudah membahas idgham bila gunnah. Selain idgham bila gunnah, teman-teman pernah mendengar nggak istilah idgham bil gunnah? Gitu boleh. Coba lagi yuk, ulangi. Cepatlah. Teman-teman, teman-teman, selain idgham bila gunnah, Bila gunnah. bila gunnah, bila gunnah. Teman-teman, selain idgham bila gunnah, apakah teman-teman pernah mendengar idgham bi gunnah? Istilah idgham bil gunnah. Ada kata istilahnya. Istilah idgham bi gunnah. Istilah idgham bi gunnah. Apakah teman-teman pernah mendengar istilah idgham bi gunnah? Pakai H di belakangnya. Bi gunnah. Iya. Ulang. Apakah teman-teman pernah mendengar istilah idgham bi gunnah? Nadanya. Apakah teman-teman pernah mendengar istilah idgham bil gunnah? Nanya. Ini apakah teman-teman pernah mendengar istilah idgham bila gunnah? Nggak ada nada tanyanya. Oh, nada. Intonasi juga perlu, salah. Lah iyalah, public speaking itu kompleks sekali. Muka, nada bicara, cara memandang, cara menyapa, cara menunjuk, semuanya diperhatikan. Oke, Ustazah. Bismillah. Sabar ya, Yogi. Apakah teman-teman selain Selain idgham bila gunnah, idgham bila gunnah, apakah teman-teman sudah mendengar istilah idgham bi gunnah? pernah, bukan sudah, pernah mendengar. Baik, terima kasih Kak Tia telah menjawab. Dirubah, jangan bilang sudah dengar, pernah mendengar. Pernah mendengar. Maksud aku tuh lagi ngomenin, bukan aku lagi jadi audiens. Pernah mendengar. Apakah teman-teman pernah mendengar istilah idgham bi gunnah? Nada tanyanya mana? Nada tanyanya mana? Apakah teman-teman pernah mendengar istilah idgham bil gunnah? Nanya idgham bil gunnah, bukan idgham bil gunnah. Bukan gitu. Itu titik, bukan tanda tanya. Oke. Makanya ngomongnya tuh jangan perkata. Apakah teman-teman pernah mendengar? Jangan. Apakah teman-teman pernah mendengar istilah idgham bil gunnah? Gitu, satu napas ngomongnya cepet. Apakah teman-teman sudah pernah mendengar istilah idgham bi gunnah? Nah, idgham bil gunnah nanya. Idgham bi gunnah. Iniin nada nanyanya itu loh. Nada nanya. Nada bertanya.
Nada bertanya. Ulang. Oke. Selain, mulai dari situ. Selain idgham bila gunnah, kamu makanya jangan diam-diam baik, harus banyak coaching. Siap, Ustazah. Ulang. Selain idgham bila gunnah, apakah teman-teman pernah mendengar idgham bi gunnah? Istilahnya mana? Oh, iya, siap, Ustazah. Selain Teman-teman, idgham, ya, Ustazah. teman-teman, selain idgham bila gunnah, pernahkah teman-teman mendengar istilah idgham bil gunnah? Boleh sambil berkerut nanya, pernah mendengar istilah idgham bil gunnah? Ini, kerutan ini kerutan pertanyaan. Jangan, apakah teman-teman pernah? Jangan kayak gitu, jadi horor. Hmm. Ya, Ustazah. Selain idgham bila gunnah, apakah teman-teman pernah mendengar istilah idgham bi gunnah? Nada tanyanya mana? Coba ngomongnya tuh kayak kayak nanya aku deh. Oh, selain idgham bila gunnah, apa pernah mendengar istilah idgham bil gunnah? Idgham bil gunnah atau idgham bil gunnah? Itu benar ini idgham bil gunnah. Itu nggak nanya. Per, ada kalimat pertanyaan tapi nada bertanyanya nggak ada. Yogi terlalu tegang apa gimana? Terlalu mikir. Tidak, Ustazah. Coba, Maklum coba. sore, Ustazah. Nggak ada hubungannya sama sore. Kegiatan. Ayo. Selain idgham bila gunnah, apakah teman-teman pernah mendengar istilah idgham bi gunnah? Nah, itu bagus banget. Bagus. Nggak pernah. Nah, kalau jawabannya gitu, nggak pernah, Kak. Nah, jawabnya gimana? Responnya gimana? Jangan terlalu Oh, tidak lama. pernah. Oh, tidak pernah mendengar istilah idgham bi gunnah. Baik, pada kesempatan ini kita bersama-sama akan membahas tentang idgham bi gunnah. Nah, Tolong diperhatikan. bagus. Tapi jangan terlalu kaku. Oh, tidak pernah mendengar istilah idgham bil gunnah. Jangan terlalu gitu. Oh, tidak pernah. Nggak apa-apa, teman-teman. Kayak gitu juga nggak apa-apa. Cukup. Oh, tidak pernah. Tidak apa-apa. Hari ini kita akan membahas. Jadi ada kalimat tidak apa-apa. Kalau dia jawabannya Oh, nggak pernah. siap. Coba. Nggak pernah. Gitu. Langsung respon. Oh, tidak pernah. Tidak apa-apa, teman-teman. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang idgham bi gunnah. Cakep tuh, cakep. Gitu dong. Terus. Oke, Kalau oke. Jangan kalimat pakai oke, oke. Kedengeran. Lanjut. kalimat untuk ini Ustazah, menginstruksikan untuk memperhatikan kita atau gimana Ustazah? Boleh, boleh, boleh. Coba, coba. Coba gunakan dulu. Nanti aku perbaiki kalau ada yang kurang. Idgham bi gunnah. Baik teman-teman, sekarang Baik tolong terus. perhatikan Baik, baik. Tidak usah baik-baik. teman-teman. Nah, sekarang teman-teman tolong perhatikan, kita akan menjelaskan satu persatu apa itu idgham bi gunnah. Nah, penggunaan kata tolong itu terdengarnya kurang elegan. Tapi diganti dengan dingin. Bukan dengan, tapi dingin. Bisa diganti dengan baik, teman. Tadi kan nggak boleh baik ya. Teman-teman, boleh diperhatikan. Boleh. Atau silahkan diperhatikan. Jangan pakai tolong. Tolong itu identik dengan memang kita nggak bisa sesuatu, terus kita minta tolong.
Boleh Kalau ini diperhatikan. ya boleh diperhatikan atau silahkan diperhatikan. Boleh diperhatikan. Nah, cuma kalau bahasanya perhatikan, artinya papan tulis sudah harus digunakan. Kecuali Oh, kalau belum bisa pakai papan tulis, berarti teman-teman boleh disimak dulu penjelasan saya tentang idgham bi gunnah. Disimak, di simar itu ini, dengerin. Tapi kalau ya, Ustazah. perhatikan itu pakai mata. Kalau kita tambah, tolong perhatikan. Itu serem. Tatap mata Ojan. Dasar. Ayo. Oke. Nah, teman-teman, sekarang boleh disimak penjelasan saya, Ustazah. Ya, mari kita bahas. Itu juga boleh. Baik, nah, teman-teman, sekarang kita mulai pembahasan. Idgham bil gunnah. Mari kita bahas. Boleh. Itu juga boleh. Langsung aja. Nah, teman-teman, sekarang mari kita bahas idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan. Nadanya jangan kayak dikte. Jangan lihat-lihat bawah mulu. Lihat kamera. Nah, mari kita bahas tentang idgham bil gunnah. Idgham artinya gitu. Jangan terlalu idgham bil gunnah. Idgham artinya itu kayak Pancasila. Satu, kayak gitu tuh cocok tuh. Tapi kalau lagi menjelaskan, nadanya harus kayak ngobrol, cuma bahasanya lebih baku. Kalau kalau yoga ya lagi. Yogi itu eh terlalu perkata dipikirin. Jadi tuh jarak antara kata ke kata tuh terlalu lama. Aku pernah sebutin kata staccato nggak? Sakato, pernah, Ustazah? Staccato, bukan sakato. Staccato. Staccato. Stakato. Ya, staccato tuh jarak kata. Kayak kita di tahsin itu tempo. Tempo huruf atau tempo bacaan. Staccato itu nggak boleh terlalu lama, nggak boleh terlalu cepat. Yogi itu terkesan terlalu lama dan terlihat sangat mikir. Coba dipercepat tempo bicaranya. Jadi supaya kesannya tuh beneran nanya gitu loh. Nggak lagi kayak orang nanya tapi takut salah, nanya tapi mikir-mikir. Nah, kayak gitu tuh. Itu yoga tuh. Itu yogi tuh. Yoga mulu Hmm. deh. Yuk, coba. Hmm. Idgham artinya memasukkan. Bi gunnah artinya dengan dengung. Ulang, Cirinya, ulang dari teman-teman. Mari kita bahas. Dari situ. Supaya hangat dong. Masa tiba-tiba idogom artinya. teman-teman, Ini udah ada audiens beneran loh, udah ada 3 audiensnya. Coba disimak, dilihat. Unzur ilaina. Coba. dari Teman. teman-teman sekarang kita bahas. Ya, nah teman-teman, mari kita bahas. Nah, teman-teman, mari kita bahas idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan. Bi gunnah artinya dengan dengung. Cirinya, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bi gunnah, Ah, yaitu ngapain dengan huruf idgham bi gunnah lagi? Langsung disebutin hurufnya apa aja. Idgham bi gunnah itu kan hukumnya. Nggak ada huruf idgham bi gunnah. Huruf apa ketemu apa, hukumnya idgham bi gunnah. Bukan bertemu. Idgham bi gunnah, idgham artinya memasukkan, bi gunnah artinya dengan dengung, yaitu nun mati atau tanwin bertemu huruf idgham bi gunnah. Ngapain?
bertemu huruf apa-apa aja, itulah yang disebut idgham bi gunnah. Jadi idgham bi gunnah tuh nama hukum, bukan nama huruf, bukan nama kelompok huruf. Siap, Ustaz. Coba diulang lagi. Gunakan kata sedangkan kalau misalnya terjemahannya tuh terdiri dari dua kata. Misalnya idgham artinya apa, sedangkan apa artinya apa, gitu. Nah, teman-teman, sekarang mari kita membahas tentang idgham bi gunnah. Idgham itu artinya memasukkan. Bi gunnah, sedangkan bi gunnah artinya dengan dengung. Jangan Cirinya, artinya, jangan gitu. Sedangkan bil gunnah artinya dengan dengung. Jangan artinya, jangan ada jarak lagi. Artinya dengan dengung. Aduh, jadi gatel. Ya, ulang. sedangkan bi Ulang, gunnah, ulang. Jangan ada apa itu? Ulang dari. Nah, teman-teman. nah, teman-teman, mari kita membahas tentang idgham bi gunnah. Idgham itu memasukkan. Sedangkan bi gunnah artinya dengan dengung. Ulang, idgham itu artinya. Nggak boleh kelewat kata artinya. Karena kita lagi mengalih bahasakan istilah Arab. Nah, Idgham teman-teman. itu Nah, teman-teman. idgham. Jangan biasa langsung ke inti. Ulang dari pengantar. Nah, teman-teman, sekarang mari kita bahas tentang idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan. Sedangkan bi gunnah artinya dengan dengung. Matamu itu kenapa sih agak-agak lihat ke kanan? Lihat ke kamera. Catatan. Catatan. Ini bukan lagi baca berita. Ulang. Nggak boleh ngintip-ngintip ke kanan. Lihat kamera. Aku loh ingin dipandang. Tolong pandang aku. Ayo. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan. Sedangkan bi gunnah artinya dengan dengung. Kenapa nggak satu Cirinya, nafas aja? Kenapa nggak satu nafas? Idgham artinya memasukkan, sedangkan bilgunnah artinya dengan dengung. Udah segitu, jangan. Idgham artinya memasukkan, sedangkan bilgunnah artinya dengan dengung. Jangan kayak ceramah. Satu nafas aja. pas. Nah, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang idgham bi gunnah. Nah, jangan terlalu banyak Idgham jeda. Nih. Teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang idgham bil gunnah. Satu napas itu. Jangan di stop-stopkan. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang idgham bi gunnah. Membahas Idgham tentang jangan dijeda. Teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang idgham bil gunnah. Na 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 na. Bukan na 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 na. Nggak gitu. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang idgham bi gunnah. Cakep. Idgham artinya memasukkan, sedangkan bi gunnah artinya dengan dengung. Cirinya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, Jangan waw, ke sana-sana matanya. Lihat kamera. Ulang. cirinya apabila ada
Cirinya, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf waw, ya, mim, dan nun pada Atau, dua atau, kata. atau. Jangan dan. Atau. Kalau dan itu menambah. Tapi kan ini kita lagi memilih salah satu di antara 4 huruf. Jadi penggunaan kata sebelum huruf terakhir itu ya atau, bukan dan. Ulangi. Apabila ada nun sukun Nih, atau tanwin, apabila terdapat. Bukan apabila ada. Apabila, atau langsung aja. Apabila nun mati atau tanwin, nggak usah pakai ada, nggak usah pakai terdapat. apabila ada nun mati. Nggak usah pakai Apabila ada. Apabila nun mati. apabila nun mati. Hmm. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf waw, ya, nun, atau mim pada dua kata. Cara mempraktikkan bacaannya, Maka dibaca. maka Maka dibaca atau cepat atau lama? ya sudah. Aku nanya Maka kok iya. Jawab dulu. Dibaca lama apa cepat? dibaca, ini yang mempraktekkannya itu dibaca dengan memasukkan dengan dengung. Aku nggak undang. Cara penjelasannya kalau di Mastia Institute itu, untuk hukum bacaan, hukum huruf ya, al-ahkamul huruf, itu ketika nama sudah, ciri sudah, maka dibaca lama atau cepat. Dibaca lama. Dan khusus untuk idgham gunnah dibaca lama dan bunyi suaranya di hidung. Gitu keterangannya. Jadi nggak ada penjelasan, maka dibaca dengan cara dimasukkan, kemudian suaranya didengungkan. Nggak gitu. Dibaca lama dan bunyi suaranya di hidung. Jadi dibuat ringkas. Dari ini tadi ya, dari atau Apabila. mim. Dari atau mim. Kalimat yang sempurna dong. Apabila nun mati atau tanwin. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf waw, ya, nun, atau mim pada dua kata, maka dibaca lama. Nih, Dan ngomongnya jangan satu kata. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf wawu, nun, mim, atau ya, koma. Nadanya jangan atau ya, tapi atau ya, maka dibaca lama dan bunyi suaranya di hidung. Coba bernada dong. Masa kamu kori ngomong nggak bernada? Baca Quran bisa bernada, masa ngomong nggak bernada? Ulang. apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf waw, Jangan stop apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf. Nah, itu di situ baru stop. Jangan apabila nun mati atau tanwin. Nggak usah gitu. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf. Wawu, gitu. apabila apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf. Apabila nun mati atau tanwin. Sebenarnya nggak salah, Yogi. Nggak salah ngomong itu dijaga banget. Nggak salah. Cuma untuk Yogi yang mukanya flat ini, kalau ngomong satu per kata, itu tuh bikin makin flat, membosankan lama-lama. Orang-orang tuh bisa ketiduran di kelas. Kalau cara Yogi ngomong satu kata stop. Jadi kayak bapak-bapak lagi nasehatin anaknya. Nah, jangan kayak gitu. Nah, itu cocok tuh. Suara Yogi itu cocok sekali untuk menasehati orang. Enak sekali.
Tapi kalau ngajar nggak boleh gitu, Yogi. Nanti kalau kamu khutbah Jumat dengan cara kamu kayak gini, ceramah banget, nggak enak suasananya. Mm-mm. Uh-uh. Ulang. Ini habis di Yogi wes Ustazah. Teman yang lain. Ya, kamu nggak pakai headset sih, aku malu. Suaraku kan bagus kalau didengar, suaranya cempreng. Nanti pakai headset kapan-kapan, biar kalau aku teriak orang nggak denger. Karena kalau aku ngata-ngatain kamu, didengar orang. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan Aku nggak direspon sih, dijawab iya nanti pakai headset kayak apa, kayak kok tiba-tiba langsung apabila nun mati. Aku ngerasa tidak digubris. Wan Ustazah. Aku ngambek nih. Sebagai audiens, aku nggak diperhatikan. Kayak Nggak iklan direspon, gitu. nggak diapresiasi. Ya Allah, aku kok gitu banget. Ulang, ulang, ulang. Ulang Ustazah ya. Dari apabila Ustazah? Lah iyalah, masa atau mim? Dari apabila lah. Apabila nun sukun atau Nah, tuh. tanwin bertemu. Jangan stop. Apabila nun sukun atau tanwin, jangan stop. Jangan stop. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf waw, mim, nun, atau ya. Atau Ya, ya. ya, koma, ya. Atau ya, Hah? maka dibaca Itu. Ulang. lama dan dengung suaranya di hidung. Dan suaranya di hidung, nggak usah pakai dengung. Heeh. Dan Ulang. suaranya di hidung. Enggak dari dan suaranya di hidung dong, dari apabila. Siap, siap. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf waw, mim, ya, atau nun. Atau nun. Atau nun. Heeh. Atau Kamu, nun. kamu kendalanya di nada bicara. Ulang dari apabila. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf waw, mim, nun, atau ya, maka Atau dibaca ya. Atau ya. atau ya, maka dibaca lama Maka. dan Gak usah pakai hamus di maka. Ulang lagi. Kamu tuh persis banget Nina waktu zaman Doeloe. dueloe. Ngomongnya itu, iya Ustazah, saya tidak bisa Arabi banget. Sekarang kamu sifatul hurufnya dapet banget pada saat membahasakan kata-kata dalam bahasa Indonesia. Apabila bertemu, temu, temu. Nggak ada itu temu. Yogi PR-nya adalah di nada bicara. Kosakata itu dipikirkan entar nggak apa-apa. Tapi nada bicaranya ini belum komunikatif dan belum persuasif. Harus komunikatif, harus persuasif. Ya Yogi, ini waktunya udah hampir habis. Silahkan tutup. Subhanakallahumma.